Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Dot yang berhasil membebaskan Mas dari kurungan Levis. Namun karena Levis masih belum dikalahkan, pada akhirnya Mas pun tetap melanjutkan pertarungannya melawan Levis, hingga membuat Levis terpaksa menggunakan mantra secondnya yang berbentuk meriam raksasa untuk menghadapi Mas. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan Mas yang akan menghadapi meriam Levis dengan tongkat besi yang sudah dia bentuk menjadi tongkat baseball. Hingga di saat Levis melihatnya, sontak Levis pun malah jadi menertawakan Mas sembari mengatakan, "Apa itu rencanamu untuk menghentikan secondku? Kau ini sungguh tak punya otak ya. Kecepatan ini tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak ada yang bisa mengalahkan peluru dengan kecepatan 8.000 km per jam." Bahkan Dot yang saat itu melihatnya juga tahu kalau rencana Mas itu akan mustahil. Karena dengan kecepatan 8.000 km per jam, dan jika jarak mereka sekitar 10 meter, itu artinya mereka hanya punya waktu 0,003 detik sebelum pelurunya kena. Dan bahkan manusia pun tidak sempat berkedip secepat itu. Namun siapa sangka, dalam kondisi normal hal itu memanglah mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia. Tapi karena Mas ini lagi-lagi dapat membuat yang mustahil jadi mungkin dengan kekuatan fisiknya. Tepat di saat tembakan meriam itu sudah sampai di depan Mas. Di saat itu juga, dengan cepat Mas pun juga langsung mengayunkan tongkatnya untuk memukul peluru meriam itu, hingga membuat arah ledakannya jadi meleset ke belakang Mas. Melihat hal itu, sontak Dot dan Levis jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau ada manusia yang bisa menyamai kecepatan tembakan 8.000 km per jamnya. Lalu dengan sombongnya, Mas pun kemudian berkata kepada Levis, "Ya, jika kau memperhatikan gerakan pelemparnya, maka memukul baseball itu tidak sesulit kelihatannya. Atau mungkin olahraga fisik itu memang tidak bisa kau bayangkan." Sementara Levis yang kesal karena Mas berani mengejeknya setelah pukulan gagalnya tadi. Saat itu dia pun sekali lagi melancarkan tembakan meriamnya kepada Mas sembari menyuruh Mas untuk diam. Baginya peran mereka di masyarakat itu sudah ditentukan sejak lahir. Dan perannya sendiri adalah untuk berada di atas orang-orang seperti Mas dan Dot. Namun betapa terkejutnya Levis. Dia yang awalnya sangat yakin kalau tembakan keduanya ini pasti berhasil mengenai Mas. Lagi-lagi dia pun malah kembali dikejutkan dengan Mas yang berhasil memukul pelurunya 2 kali berturut-turut. Bahkan walau sebanyak dan seberapa kali pun Levis melancarkan tembakannya kepada Mas, pada kenyataannya Mas tetap saja masih bisa memukul setiap tembakan itu dengan akurat dan semakin baik lagi. Hingga di saat Levis melihatnya, sontak dia pun jadi tampak seperti orang bodoh yang tidak percaya dengan kemampuan Mas dan kembali berkata di dalam benaknya, "Aku adalah putra kepala biro sihir. Aku intinya terlahir untuk jadi yang teratas, salah satu dari elit sejati. Aku harusnya bisa jadi yang terbaik karena sudah melakukan semua hal untuk bisa mencapainya. Aku sudah berhasil. Selama ini semua penyihir yang menghalangiku sudah kuhancurkan. Aku berada di puncak dunia sihir ini, dan aku malah kalah dengan otak-otot yang bahkan tidak bisa memakai sihir." Di sini kita pun dapat melihat Mas yang berhasil menghancurkan meriam Levis dengan memukul balik pelurunya setelah menghadapi beberapa tembakan dari Levis. Lalu setelah Mas mengatakan tadi kau bilang kau belum meneteskan satu pun keringat. Hei, sekarang sudah. Saat itu Mas pun langsung saja melayangkan tinjuan mesinnya tepat di wajah Levis, hingga membuat Levis terdorong mundur ke belakang. Namun karena di lain sisi Levis ini juga sudah semakin kesal dengan Mas dan tidak akan pernah terima badut bodoh seperti Mas. Di saat itu juga, Levis pun mulai menggunakan garis ketiga buatan yang mungkin dia dapat dari Innocent Zero untuk melakukan pertarungan terakhir melawan Mas. Yang mana dengan menggunakan kekuatan dari garis tiga tersebut, di sini Levis pun langsung saja mengaktifkan mantra summon Adamas Dewa Magnet hingga membuat tubuhnya jadi dilapisi dengan armor magnet. Lalu setelah Levis mengatakan kalau Mas mustahil bisa mengalahkannya dalam wujud ini, saat itu dia pun langsung saja menarik tubuh Mas dengan menggunakan mantra attract agar dia dapat memukul Mas dengan sekuat tenaganya. Namun karena Mas tidak mau kalah begitu saja, dengan cepat Mas pun juga langsung mengangkat tinjunya untuk membalas serangan Levis dengan memberikan pukulannya juga. Tapi sialnya, ternyata pukulan Mas itu tidak berhasil mengenai Levis hingga sangat mengejutkan Mas. Levis menjelaskan armornya ini bisa merubah kutub magnetnya sendiri untuk menarik dan mendorong musuh dengan bebas. Maka serangannya tidak akan pernah meleset dan juga membuatnya tidak bisa diserang. Baginya ini bukanlah pertarungan lagi, melainkan ini adalah pembantaian dari yang kuat menghancurkan yang lemah. Setelah mengatakan itu, Levis pun sekali lagi melancarkan pukulannya tepat di wajah Mas. Bahkan sebelum Mas dapat membalas serangan dari Levis itu, dengan cepat dia pun juga langsung menghantamkan pukulannya ke perut Mas, yang kemudian dia lanjutkan dengan memukul wajah Mas lagi. Sementara Mas yang tidak mau tinggal diam saja setelah diajar oleh Levis, saat itu dia pun juga mencoba untuk melayangkan tinjuannya kepada Levis. Namun sayangnya,
Lagi-lagi Lepis pun juga masih dapat menghindari pukulan Mas itu dengan mudah, sembari berkata, "Kau tidak akan bisa menang melawan summon karena kekuatannya berada di tingkat yang berbeda. Kekuatan magnet dari armor ini beberapa kali lebih kuat dari sebagian besar sihir. Kau tidak akan bisa menghancurkannya, dan karena itu kau tidak akan bisa mengalahkanku. Jadi lebih baik kau diam saja untuk kuhajar sampai mati." Tapi meskipun saat itu Lepis sudah berhasil mendaratkan pukulannya di wajah Mas kembali, pada kenyataannya, ternyata Mas ini masih tampak baik-baik saja hingga membuat Lepis jadi mulai merasa gelisah dan berkata di dalam benaknya, "Aku harus menang. Aku tidak peduli walau demi apapun juga. Aku harus menang." Mulai dari sini kita pun dapat melihat Lepis yang teringat dengan ucapan ayahnya yang pernah mengatakan kalau Lepis dan saudaranya telah disiapkan untuk berdiri di puncak dunia ini. Jadi gunakan cara apapun juga untuk mempertahankan posisi mereka sebagai yang terbaik. Ayah mereka sudah seperti mengendalikan negara ini, dan dia selalu berada di atas semuanya. Sementara Lepis dan saudaranya yang merupakan putra kembarnya sudah ditakdirkan untuk mendapatkan posisi di puncak sejak lahir. Mereka mendapatkan pendidikan terlengkap dari guru terbaik. Kurikulum mereka berisi baik teori maupun praktek sihir, kepemimpinan dan kewarganegaraan. Sejak dulu Lepis sudah bekerja keras setengah mati untuk menyerap semuanya. Karena jika dia gagal untuk menjadi yang paling terbaik, maka itu akan jadi jaminan buatnya untuk terkena hukuman. Tapi walau sekeras apapun Lepis berusaha, pada kenyataannya dia tetap tidak bisa menjadi yang terbaik karena saudaranya. Kakaknya itu lebih baik dari Lepis di segala sisi. Akibatnya Lepis yang selalu menerima hukuman terus-menerus, hingga setiap bekas luka di tubuhnya telah memperdalam kebencian Lepis pada kakaknya. Lepis terobsesi akan bagaimana dia bisa menjatuhkan saudaranya itu hanya demi menghindari rasa sakit yang dia dapatkan. Tapi ternyata Lepis tidak perlu mencoba terlalu keras untuk itu. Karena tidak lama kemudian, posisi pun berbalik dan kakaknya juga telah menerima hukuman yang dulunya Lepis dapatkan. Kakaknya mengatakan dia mendapat hukuman itu karena dia lemah. Tapi karena menurutnya Lepis lebih kuat darinya. Saat itu kakaknya juga berharap kepada Lepis agar yang jadi seperti dirinya dan berjuanglah demi mereka berdua. Tidak lama setelah itu kesehatan kakaknya menurun dan Lepis tidak tahan melihatnya semakin melemah hari demi hari. Walaupun saat itu Lepis sendiri tahu kenyataannya kalau kakaknya sengaja mengalah demi dirinya, Lepis masih saja terlalu takut untuk menghadapi ayahnya. Lepis sadar kalau dirinya lemah, jadi itulah alasan sebenarnya dia harus memakai siapapun dan apapun agar dia bisa terus menang. Karena jika dia tidak berdiri di puncak, maka dia akan dimanfaatkan, disia-siakan, dan diinjak-injak. Dan jika dia tidak bisa menang, maka semuanya sudah berakhir untuknya. Sejak saat itu hanya kemenangan yang terus mendorongnya untuk terus berjuang. Baginya tidak ada aspirasi lain siapapun yang bisa dibandingkan. Jadi walau harus memar dan berdarah, Lepis akan menggunakan cara apapun kalau itu artinya dia tidak akan kalah. Namun betapa terkejutnya Lepis, tepat di saat dirinya baru saja akan melancarkan pukulan terakhirnya kepada Mas. Di saat itu juga, ternyata Mas juga langsung melayangkan tinjuan supernya ke tangan Lepis, hingga membuat armornya jadi hancur berkeping-keping. Bahkan ketika Lepis sekali lagi mencoba memukul Mas dengan tangan kirinya, lagi-lagi Lepis pun kembali dibuat terkejut oleh Mas yang saat itu juga melancarkan pukulannya di waktu yang sama, agar tinju mereka saling bertuburkan dan armor tangan Lepis juga jadi hancur lagi. Lepis yang saat itu menyadari kalau kekalahannya sudah berada di depan mata. Dia pun kemudian berkata kepada Mas, "Orang sepertimu memang membuatku muak karena telah bicara kalau dunia itu semacam tempat yang indah. Tapi kau cukup tangguh untuk membuat itu bisa terwujud." Yang mana setelah Mas mengucapkan terima kasih atas pujian dari Lepis barusan, di sini kita pun dapat melihat Mas yang langsung menutup serangannya dengan menghantam wajah Lepis menggunakan sundulan kepalanya saja. Hingga ketika armornya benar-benar sudah hancur dan Lepis tidak bisa bertarung lagi, di dalam benaknya Lepis pun kembali berkata, "Kakak, maafkan aku tidak bisa menang. Kebaikanmu padaku telah sia-sia. Aku ini lemah dan tukang curang. Adikmu ini adalah sebuah kegagalan. Dan tidak ada gunanya hidup jika aku tidak bisa mencapai puncak." Lalu sembari memandangi Lepis yang terbaring dan tidak berdaya di hadapannya, di sini Mas pun juga ingin berkata kepada Lepis, "Kalau kau terus menipu orang dan memanfaatkan mereka, pada akhirnya kau hanya akan mati sendirian. Tapi aku menghormati akan tekadmu untuk menang." Mendengar hal itu Lepis pun hanya menanggapinya dengan tersenyum tanpa mengucapkan apapun lagi kepada Mas. Namun setelah Lepis memejamkan matanya dan kembali teringat dengan ucapan ayahnya yang pernah mengatakan kalau Lepis akan berada di puncak dunia ini dan membuang kelemahanmu serta gunakan apapun yang kau bisa, sontak dia pun juga jadi terbayang dengan ayahnya yang pernah melukai matanya karena dia selalu gagal dan tidak berguna. Sejak saat itu Lepis terus merasa takut dengan ayahnya
dan akan selalu melakukan apapun seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Bahkan meskipun kakaknya sudah mencoba menenangkan Lepis dengan memberitahunya kalau Lepis sudah berusaha sebaik mungkin. Sampai di sini Lepis tetap saja merasa kalau semua itu tidak ada gunanya, dan Lepis kembali berkata kepada Mas, "Diamlah dasar pecundang. Kau mungkin memang sudah mengalahkanku, tapi jangan sombong dulu. Selanjutnya kau akan melawan Domina, jadi kau tidak akan punya kesempatan untuk menang. Dia itu bukan manusia, aku sudah melihatnya sendiri. Dia bahkan lebih kuat dari para visioner." Dahulu kala seseorang telah mengajar salah satu visioner suci hingga terluka parah dan tidak ada harapan lagi untuknya. Mereka bilang Domina lah pelakunya, dan saat itu dia masih anak-anak. Bahkan yang lebih buruknya lagi, dia juga punya kekuatan dewa secara harafiah. Alasan kenapa sihir dipuja sebagai hal suci. Walau sekuat apapun dirimu, kau tidak akan. Namun sebelum Lepis dapat menyelesaikan ucapannya tersebut, sontak dia pun malah dikejutkan dengan Mas yang ternyata sudah pergi dari sana untuk menyelesaikan ujian ini dengan mencari Domina. Sementara di tempat berbeda di markas Innocent Zero saat ini, di sini kita pun dapat melihat Innocent Zero yang masih menjalani proses pemulihannya sembari mengatakan, Domina harusnya sudah hampir mendapatkan tongkat permulaan. Di antara anak-anakku, kualitas yang dimiliki Domina telah membuatnya jadi penyihir terkuat. Kira-kira seberapa jauh dia yang lebih inferior tanpa sihir seperti Mas Bandit bisa menandinginya? Hahaha, ini pasti sangat menarik. Yang mana di saat Mas sudah sampai di suatu tempat yang ada jembatan dan di sekelilingnya adalah jurang. Di sini kita pun juga dapat melihat Mas yang akhirnya berhasil menemukan si penjahatnya yang tidak lain adalah Domina. Domina mengatakan dia sudah menunggu kedatangan Mas, karena ini semua akan jadi sia-sia jika dia tidak mengalahkan Mas. Sementara Finn yang saat itu juga menyaksikan pertemuan Mas dan Domina dari bangku penonton. Di dalam benaknya dia pun kemudian berkata untuk Mas, perjalanan ini memang sudah sangat panjang hingga sampai di sini. Tapi dia tahu kalau Mas pasti bisa menang. Yang mana setelah Domina menantang Mas untuk maju menghadapinya, saat itu Mas pun langsung berlari ke tempat Domina dengan melewati jembatan yang ada di sana. Yang tanpa diduga oleh Mas, sesaat sebelum dia berhasil sampai di tempat Domina, tiba-tiba saja jembatan itu malah dihancurkan oleh Domina hingga membuat Mas terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Melihat hal itu, Domina pun dengan pedenya mengucapkan selamat tinggal kepada saudaranya yang cacat tanpa sihir itu. Tapi meskipun lubang itu sangat dalam seperti lubang neraka, di sini kita pun dapat melihat Mas yang mengejutkan semua orang karena berhasil menyelamatkan dirinya dari sana dengan menancapkan kakinya di dinding dan berjalan di dinding tersebut. Hingga setelah Mas sudah sampai tepat di bawah kaki Domina, dengan sombongnya Mas pun kemudian berkata, apa cuma segitu yang bisa dilakukan penyihir terkuat? Lalu sembari tersenyum menyeringai menatap Mas. Saat itu Domina pun juga langsung menjawabnya dengan berkata, teruslah bicara, akan kubuat kau diam selamanya. Nah, jadi inilah keseruan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini?